Shalom saudara-saudaraku, mari dengan hati yang terbuka kita beribadah dan sambil terus percaya Yesus Kristus selalu hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Mari kita menyanyi lagu Klik 33, Sebab Dia Hidup. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan itu selalu sempurna bagi kami untuk segala kesehatan, kekuatan, dan kesanggupan untuk menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Kami sadar itu karena Tuhan yang selalu menganugerahkan kekuatan kepada kami. Dan karena itu kami beribadah dan di dalamnya kami juga mau membaca firman. Yang kami percayai juga firman inilah yang selalu menguatkan, menuntun, dan mengokohkan iman kami. Terpujilah Engkau Kristus selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-14 yang tertulis, "Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati." Tema renungan kita hari ini, Yesus tidak pernah menyerah menemui kita. Saudara-saudara, pernahkah kita merasa sudah terlalu lelah untuk berdoa? Atau sudah terlalu banyak gagal hingga memilih berhenti berharap? Banyak orang hidup seperti itu, yakni terus bekerja, beraktivitas, datang ke gereja, tapi hatinya masih merasa jauh dari Tuhan. Bahkan ada yang merasa Tuhan tidak peduli lagi. Tapi Yohanes 21 ayat 14 memberi harapan besar. Yesus tetap datang bahkan ketika murid-muridnya kembali kehidupan dan profesi lama mereka. Firman Tuhan berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya, mengapa 3 kali? Mengapa tidak cukup hanya sekali saja? Karena kasih Tuhan tidak menyerah kepada kita, meskipun kita sering menyerah pada diri sendiri. Ada seorang teolog bernama William Barclay menulis, Yesus datang berulang kali karena kasihnya tidak pernah berhenti dikubur. Ia terus mencari yang hilang, bahkan ketika mereka tidak mencari Dia. Saudaraku, Yesus datang di saat para murid tidak mencarinya. Mereka sedang memancing, kembali ke pekerjaan lama. Ini bukan sekedar mencari ikan, tetapi mencerminkan rasa kehilangan arah dan keraguan akan masa depan. Mereka tidak sedang aktif mencari Yesus, tapi justru Yesus secara aktif mencari mereka. Saudaraku, ini bukan hanya soal urutan, tetapi simbol dari ketekunan kasih Allah.
Yesus tidak cukup hanya menampakkan diri satu kali, lalu berharap semua murid langsung percaya dan kuat. Ia datang berulang kali karena dia tahu hati manusia lambat percaya, mudah goyah, dan penuh luka. Yesus datang 3 kali, artinya pertama, untuk meneguhkan iman mereka. Kedua, untuk memulihkan kegagalan mereka yang lari meninggalkan Yesus atau juga penyangkalan seperti yang dilakukan Petrus. Ketiga, untuk memastikan bahwa mereka tahu Ia sungguh hidup dan kasih-Nya tidak berubah. Yesus datang berulang kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitan, dan itu menjadi gambaran kasih-Nya yang tidak pernah menyerah bagi kita manusia. Dan karena itu menjadi pesan firman bagi kita juga, Yang pertama, Yesus hadir lewat firman, lewat doa, dan bisa juga jadi dari sesama untuk meneguhkan iman kita yang goyah ketika kita lemah karena penderitaan berupa pergumulan keluarga, sakit, pekerjaan, masalah jodoh, dan lain sebagainya. Yang kedua, Ia datang untuk memulihkan kegagalan kita. Mungkin kita pernah menyangkalnya seperti Petrus atau dengan perbuatan dosa yang lain. Ingatlah bahwa kasih-Nya selalu ada untuk memulihkan dan menguatkan agar kita kembali pada panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, Ia datang untuk meyakinkan kita bahwa Ia hidup dan kasih-Nya tetap sama. Bahwa di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah, Yesus tetap setia dan tidak pernah berhenti mengasihi. Saudaraku, karena itu, jangan abaikan sapaan-Nya hari ini. Dia datang bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya lebih besar dari segala kegagalan kita. Jawablah setiap kehadiran Tuhan yang menyapa kita selagi kesempatan hidup itu masih Ia berikan. Jangan tunda pertobatan. Jangan abaikan panggilan-Nya, sebab kasih yang datang berulang kali adalah kasih yang rindu menyelamatkan kita sebelum semuanya terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Biar kami semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu selalu utuh bagi kami. Kami bersyukur untuk semua yang Kau karuniakan kepada kami. Talenta kami, profesi kami, biar kami pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan beri mereka jalan keluar yang terbaik. Tetapi di antara segala sesuatu yang masih Kau percayakan kepada kami, biarlah Kau dapati iman kami semakin kuat, semakin kokoh, dan bahwa kami memiliki pengharapan yang tidak sia-sia, karena Engkau hidup, Engkau bangkit, mengalahkan kuasa dosa. Ini doa kami ya Tuhan, kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, kiranya kasih-Nya terus menyapa dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.